Nah itu saya nggak boleh ngerokoknya yang enak-enak. Ulung pak, ulung, batuk saya ulung. Yang digulung itu, yang digulung apa berpapir ya. Aduh mewah itu ya. Beli saya segini dia. Waduh batuk kok, waduh. Nggak boleh yang enak-enak. Samsung nggak boleh, ya. Sampurna Mil nggak boleh. Waduh nggak boleh beli. Ya, jadi pengen ngerokok yang enak tuh nggak boleh, makan yang enak nggak boleh. Ternyata inilah tataran Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya kita mengosongkan pikiran, mengosongkan perut, ya. Kita zikir kepada Allah itu di malam hari itu. Saya pernah didatengin dari laut. Nih, ya. Saya nggak minta kekayaan, nggak minta kekayaan, nggak minta duit banyak. Dateng, ya, dateng. Wujud bukan mimpi. Nah, waduh ini pakai mahkota, perempuan. Ininya ular nih, ininya manusia. Nah, cakep cewek kayak perempuan dua. Tuh, setiap hari dikasih duit. Saya nggak mau, ya kan? Bukan itu yang saya tuju, ya. Nyata, ya. Datangnya dari asap dulu, menggumpal. Jadi, ya saya dari laut. Waduh, saya bilang dari laut ini siapa dari laut ya? Saya nggak kenal. Tuh, setelah itu ada orang datang lagi, kakek-kakek ya ke rumah. Kamu katanya ya sudah saya bilang sodako ya. Saya sodako 10.000 nggak boleh. Sodakonya 5.000. Ada apa itu? Ya, makanya tidak boleh segini. Habis itu hilang orangnya. Ya, kakek-kakek itu nggak tahu siapa namanya. Ya kan gitu. Cuman ketika di Pasir Ipis 40 malam ya, saya jam 12 mulai itu jarak sampai pagi, yasin aja, yasin 20 lagi sampai terakhir, ya kan? Datanglah dari sinar itu menjadi orang. Terus assalamualaikum. Pertama enggak, saya ucapkan waalaikumsalam, kata dulu tarekat saya, ya. Kalau assalamualaikum saya tak. Begitu 3 kali ya assalamualaikum, saya minta assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini malam hari ini sekitar jam 2, tapi kayak siang salaman diijazahkanlah ya oleh beliau ini. Ya saya sebutkan itu rahasia ya pribadi. Itu dikasih ilmunya luar biasa ya. Ya, kalau ibarat orang nggak tahu saya juga. Aslinya katanya caranya kamu begini-begini namanya guntur 1000. Nggak tahu apa itu guntur 1000 ya. Guntur 1000 itu kurang gede ya. Jadi guntur 1000 cenah ya. Di berenang ya. Usaha ya anu meretnya saya silaturahim takut salah ya kan. Setelah bertemu beliau ini saya silaturahim ke Abu Ya Uji masih hidup kene kok. Waalaikumsalam Abu Ya punten abdi bade naros ya, abdi di Jawa bade ngomong Sunda maksudnya oh mangga cek Abu Ya ya. Jadi saya ini Pak Kiai ya ketemu dengan sesuatu yang itu mengatakan gini ya, apakah itu benar ilmunya? Apa jawabnya? Benar. Siapa yang paham dengan ilmunya datang ke sini, ijazah ya, ngaji ngaji dan aibnya ya kan dengan saya katanya kayak kata Abu Ya itu. Terus yang kedua Pak Kiai Abu Ya, saya dikasih dalam mimpi itu sorban, tapi di dalam laut ya, sorbannya itu saya masuk laut tapi nggak basah. Apakah pertanyaan saya di dalam laut itu kayak ada masjid atau kayak istana begitu megah tapi isinya orang berjubah semua? Apa jawabnya Abu Ya? Abu Ya bilang ada. Siapa yang nggak yakin dengan itu suruh ngaji datang ke sini. Tuh, jadi saya ke kiai besar dulu supaya rujukannya apa, jangan salah gitu ya kan. Nah, jangan salah artinya melangkah ya kan. Alhamdulillah. Jadi bagaimana? Teruskan Pak Kiai. Teruskan. Pertanyaan berikutnya, bakal wujud gak itu ya? Bakal dohir gak apa sorban yang dikalukan ke saya itu hijau dengan apa namanya putih? Kata beliau bakal ya, bakal wujud. Yang yakinnya kumaha aja kurang tanya. Nah, alhamdulillah ya wujud dohir ya. Jadi dalam laut itu ya
Ini ternyata sorban yang kita punya itu pengen dimiliki oleh para orang-orang yang tahu dengan hal semacam itu. Dengan Ustaz Nasrullah Ketisrokan. Jadi assalamualaikum. Kalau saya ditembok, assalamualaikum. Uluk salam baik kasih Ustaz. Saya kurang uluk salam sama. Ditembok. Ya. Assalamualaikum. Sopra kalita. Buktinya. Ya. Saya kurang. Sahih Ustaz dia. Bisa ada doang. Tersadar orang pakai sorban dibubutkan di dia. Dibutuh. Ya. Pas sadar orang. Kalah orang cabut. Waalaikumsalam. Cek manena. Tadi orang uluk salam cici baik, aduh saja Ustaz salam ke tembok ya kurang ya kan gitu. Testimoni bahwa kita mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu ya sesuai dengan ayatnya fadkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun ya. Jika engkau ingat kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu ya. Maka baca Al-Qur'anlah yang banyak ya. Maka dengan membaca Al-Quran kita insya Allah akan diberikan jalan keluar oleh Allah apa maunya ya. Jadi duit jangan dicari, yang dicari yang punya duit. Siapa? Allah. Deketi dulu Allah. Caranya bagaimana? Haknya Allah kasih untuk orang-orang yang terlalu yang lapar. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau kamu memberikan makan satu piring kepada orang yang sedang lapar, bagaikan kamu membangun 1000 masjid. Luar biasa. Ya, artinya banyak sedekah nih. Alhamdulillah sedekah ini akan kembali. Ada nyatanya di dalam kita. Maka pakaian yang kita pakai untuk zikir, untuk sholat akan kembali diterangkan dalam kitab Duratun Nasihin. Cek para kiai kiamah itu tak ya. Jadi kita pakainya jangan asal-asalan, jangan yang kaos oblong ya. Jadi menghadap Allah itu pakaiannya yang bersih, yang suci ya. Pakai sarung, jangan pakai celana kalau dalam darurat nggak apa-apa. Apalagi sholatnya kita jamaah lebih afdol ya kan, jamaah. Maka saya pimpin kalau subuh itu jamaah anak-anak santri itu ayat pertama Fatihah, ayat yang kedua surat Yasin. Surat Yasin supaya kebal gitu. Enggak mampu yang itu jauh. Subhanallah ya mungkin Khalid masih rasain enggak? Ya, surat Yasin sama saya ajar. Ya kan, biar anak-anak yang terlambat maksud tujuannya supaya berjamaah, antri kan, ya wudhunya tujuan saya begitu, ya dan biasakan, ya begitu. Waduh rempong, ya katanya. Pas saya embat di masjid nih, ya cuman ada yang komplain, abang tuh udah begitu, sama jairan, ya. Kata abang, nih sholat tarawihnya baca Al-Quran saya satu lembar. Apa? Kata abang tuh, pusing. Bilangnya nggak ini bingung gitu. Mana Abu Bakar, Umar, itu di mananya? Kata abah aja. Saya yang Bilal. Waduh, gara-gara saya ini baca Al-Quran. Terawihnya nggak biasa maksudnya, nggak biasa pakai Al-Quran sama ya. Ya biasa cepat ambil amin ini mah pelan pakai Al-Quran ya satu lembar kan ada lama tuh ya kan, mungkin kerok juga itu Bilalnya ya. Makanya saya dibicarakan usuk menghafal Quran gini padahal abah yang minta almarhum abadi bukan minta supaya testimoninya sejauh mana menghafal Al-Quran, dites langsung ya. Saya dites ya, di MTQ saya dites, maju agak banyak orang-orang botol semua. Alhamdulillah lawannya provinsi dari satu itu turun semua. Alhamdulillah juara pertama langsung ke kabupaten gitu ya. Itu cuma dari orang tua agak macam botol. Nah ini baca katanya, ada apa? Dipuasain lagi aja ya. Ilahi akrimni bi husni sauti wa nagami hatta man sami'a qiraati yasdadu riqatan fi qalbi wa in kana qasiyal qalbi. Tuh dikasihnya sama Abadi Mutan. Ya. Bacanya ya 77. Puasanya
7 hari mulai Senin atau ya hari Kamis begitu ya. Jadi sekarang sudah asar, kita akan jamaah sholat asar ya. Demikian testimoni atau pengalaman yang pribadi saya berbagi, berikan motivasi kepada jamaah, para dulur sampai para sanak dan keluarga di famili keluarga besar ya, Titi Abadi Aswita Abadi ya, yang Abadi Arjaya, yang Tirenge, di Belaraja, di Gitu ya, wakilan nih ya, dia bahula ya, Abadi Robi Abadi Sak Abadi Rohim ya, ngajarin di SD ini ya tak, bahula orang di bawah MTQ di Abah kaya ngajar juara hiji deh di Cikande ta, dahar nanti ayam ya, bapaknya iya dia syariat nah ya asli itu. Alhamdulillah dibawa-bawa. Jadi ayeuna ge dititah kurang, dititah mandi, ngaji kori, bayati, ya Jawa insyaallah juara nasional internasional geus aya kana sudah. Ya, insyaallah. Lengkap pokona keluarga urang mah alhamdulillah, kiaina aya nya, tah kiai Mahmudin teh aya. Ya, kiai Iik alhamdulillah. Anu nekot bae di Ka'bah, alhamdulillah. Nyata ya kan, hayang cepat ya umroh benar cepat alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua ini bisa umroh haji ke Baitullah, dan mudah-mudahan kita bisa menghatamkan Al-Quran 30 juz di dalam bulan suci Ramadan. Bulan puasa ini adalah bulannya Al-Quran, bulannya Allah, bulannya maghfirah, kasih sayang Allah, juga ikut minan terbebas dari api neraka. Mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat. Mudah-mudahan kita semuanya dipanjangkan umurnya, sehat walafiat, dimakbulkan segala hajatnya, dan doa amal-amalnya semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian sekilas info testimoni pengalaman saya. Nah, apabila kurang berkenan dalam hati, saya mohon dibukakan pintu yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.